Formulir RHA atau Rapid Health Assessment merupakan alat untuk pengumpulan data cepat terkait dampak kesehatan dari suatu bencana atau krisis. Nah, gunanya RHA ini untuk mengetahui apa saja kebutuhan darurat, kapasitas layanan kesehatan, dan juga mengetahui keadaan lingkungan yang terdampak akibat bencana di suatu daerah tersebut. Kemudian ada contoh interpretasinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pernah terjadi gempa bumi pada tanggal 21 November tahun 2022 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dengan deskripsi bencana gempa bumi sebesar 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km yang mengakibatkan kerusakan pada pemukiman, sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Gempa ini juga mengakibatkan banyaknya rumah yang runtuh sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa, luka-luka, bahkan pengungsian massal. Lokasi bencana gempa bumi ini bertempat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang, yang berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Cugenang dan mengakibatkan banyak sekali orang yang terancam, kurang lebih sebanyak 114.683 jiwa dengan topografi perbukitan dan pegunungan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu data korban dan penyakit potensial. Berdasarkan hasil Rapid Health Assessment atau RHA pasca kejadian gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 21 November 2022, korban meninggal tercatat sebanyak 602 orang serta 9 orang yang dinyatakan hilang. Nah, untuk korban luka-luka jumlahnya mencapai kurang lebih 7.700 orang dengan kondisi yang bervariasi dari luka ringan hingga luka berat. Korban dengan luka berat dirujuk untuk mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sayang Cianjur serta beberapa rumah sakit rujukan di sekitar lokasi bencana. Nah, sementara itu korban yang luka ringan banyak yang dilayani melalui pos-pos kesehatan darurat maupun puskesmas sementara di lokasi pengungsian. Selain itu, dari hasil RH ini mengidentifikasi potensi terjadinya kejadian luar biasa atau KLB untuk beberapa jenis penyakit. Nah, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, leptospirosis. Nah, penyakit-penyakit tersebut biasanya muncul akibat kondisi lingkungan pengungsian yang padat, sanitasi yang menurun, serta keterbatasan air bersih. Dari data-data tersebutlah kita bisa menentukan tingkat krisis kesehatan yang sedang terjadi. Nah, kita juga bisa memetakan kebutuhan medis, prioritas layanan kesehatan, hingga langkah-langkah pencegahan penyakit menular di lokasi terdampak. Nah, dengan adanya pemahaman yang tepat terhadap angka-angka kejadian tersebut, respon yang kita berikan juga bisa lebih terarah dan cepat dan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi pengungsi dan fasilitas kesehatan pada gempa bumi Cianjur 21 November 2022. Untuk pengungsi dan kelompok rentan, gempa 5,6 magnitudo di Cianjur menyebabkan 58.362 jiwa mengungsi ke 156 titik. Kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, ibu hamil, lansia, dan disabilitas menjadi prioritas layanan kesehatan dan juga bantuan. Nah, tercatat 14.000 anak dan juga 3.500 ibu hamil tinggal di tenda darurat. Banyak anak menderita ISPA akibat suhu dingin dan tenda yang sempit, meningkatkan risiko penyakit menular dan juga gangguan mental. Berikutnya ada kerusakan fasilitas kesehatan, salah satunya ada RSUD Sayang Cianjur yang mengalami kerusakan. Pasien dirawat di tenda dan juga 15 puskesmas ataupun pustu terdampak juga. Peralatan medis dan obat mengalami kerusakan atau kekurangan. Kemenkes mendirikan rumah sakit lapangan dan mengirim 3.175 tenaga medis ke 194 titik pengungsian untuk memperkuat layanan darurat. Adapun untuk fasilitas umum, di sini ada akses lokasi. Untuk akses lokasi sendiri jalan rusak dan tertutup longsor, terutama di Cugenang. Bantuan dikirim via motor trail dan juga helikopter. Ada komunikasi, sempat lumpuh akibat BTS rusak dan listrik padam, namun dipulihkan dalam 2 sampai dengan 3 hari. Ada juga untuk listrik, 89% pasokan pulih dalam seminggu, tapi daerah pegunungan masih terganggu hingga 10 hari. Adapun untuk air bersih, di sini banyak pipa PDAM yang rusak. Pengungsi menggunakan sumber terbuka yang berisiko tercemar. Distribusi air bersih belum memenuhi standar WHO atau 15 liter per orang per hari.
Nah, kesimpulannya penanganan bencana harus mengutamakan kelompok rentan yang paling terdampak secara fisik dan psikososial. Fasilitas kesehatan, air bersih, listrik, akses jalan, dan komunikasi adalah elemen krusial untuk mencegah krisis kesehatan lanjutan. Prinsip Leave No One Behind wajib menjadi landasan dalam setiap respon bencana. Nah, untuk yang selanjutnya, materinya berfokus pada sanitasi, kesehatan, dan lingkungan, di mana menurut sumber dan datanya, kondisi sanitasi di lingkungan lokasi pengungsi tersebut itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti ada air bersih, ada jamban, terus ada sampah, SPAL, penerangan. Nah, air bersih sendiri ini seperti air bersihnya belum merata, dan di beberapa area masih banyak yang kekurangan. Nah, yang kedua itu ada jamban, di mana masih antriannya panjang dan penambahannya masih sangat perlu diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada sampah, di mana di sampah ini masih ada penumpukan sampah terjadi, pengelolaannya pun belum maksimal atau belum optimal. Nah, yang ketiga itu ada SPAL, di mana banyak lokasi tidak punya saluran air limbah yang layak. Dan yang terakhir itu ada penerangan, di mana pengungsi masih minim kayak penerangan saat di malam hari, dan genset pun di sana itu terbatas. Nah, yang selanjutnya itu ada ketersediaan sumber daya kesehatan. Yang pertama itu ada seperti obat-obatan, terus ada alat kesehatan, bahan sanitasi, dan sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama itu ada obat-obatan. Di sana stok obat dasarnya tersedia, tapi kebutuhan masih tinggi, seperti diare, ISPA, infeksi kulit, dan lain-lain. Terus ada alat kesehatan. Alat dasarnya di sana cukup, cuma alat tindakan daruratnya terbatas. Nah, yang ketiga itu ada bahan sanitasi, di mana seperti sabun, disinfektan, terus ada dan masker, dan lain-lain. Terus ada sumber daya masyarakat kesehatannya, itu seperti tim medis, relawannya ada, tapi kurang untuk di lokasinya itu terpencil, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada penanggulangan subklaster kesehatan. Nah, di sini ada beberapa upayanya. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan, terus ada pengendalian penyakit, ada gizi, ada kesehatan jiwa, ada kesehatan reproduksi, dan logistik. Nah, di mana pelayanan kesehatan ini seperti tersedianya klinik darurat, layanan keliling aktif, terus ada juga pengendalian penyakit, di mana seperti penyemprotan disinfektan, terus ada edukasi kesehatan kelompok rentan, terus ada kesehatan jiwa kayak seperti traumanya, menghadap traumanya seperti apa, terus ada pendampingan psikososialisasinya juga, seperti untuk anak-anak, keluarga, lansia, dan lain-lain. Terus ada kesehatan reproduksi, di mana layanan kesehatan ibu hamil atau menyusui via poskonya keliling. Terus ada logistik, di mana distribusi alat kesehatan atau logistiknya jalan, tapi kendalanya kondisi di sana itu jauh. Nah, sanitasi dan layanan kesehatan itu menjadi kunci dalam mencegah krisis kesehatan lanjutan di pengungsian. Dengan dukungan lintas sektor itu juga sangat penting. Baik, selanjutnya yaitu bantuan yang diperlukan. Berdasarkan hasil rapid health assessment di wilayah terdampak gempa bumi Cianjur, berikut adalah jenis bantuan yang paling dibutuhkan. Yang pertama, tenaga kesehatan tambahan seperti dokter umum, perawat, bidan, psikolog, dan tenaga kesehatan jiwa sangat dibutuhkan di lokasi terdampak. Kemudian yang kedua, obat-obatan dan alat kesehatan seperti obat generik esensial, peralatan medis darurat, serta bahan habis pakai seperti sarung tangan dan masker. Kemudian yang ketiga, perlengkapan untuk kelompok rentan. Kebutuhan khusus untuk ibu hamil yang menyusui, bayi, balita, lansia, serta penyandang disabilitas seperti makanan tambahan dan popok. Kemudian yang keempat, fasilitas darurat seperti tenda pelayanan kesehatan, tenda pengungsian yang layak, MCK darurat, serta alat penerangan di malam hari. Kemudian yang kelima, bahan sanitasi dan kebersihan. Contohnya seperti sabun, desinfektan, alat wanita, air bersih, alat kebersihan pribadi dan rumah tangga. Kemudian selanjutnya rekomendasi tindak lanjut. Dari situasi yang ada, berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan. Yang pertama, koordinasi lintas sektor. Di
diperlukan koordinasi erat antara Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, dan relawan untuk menghindari tumpang tindih bantuan. Kemudian yang kedua, penguatan fasilitas kesehatan. Fasilitas layanan seperti puskesmas dan RSUD yang terdampak perlu segera diperbaiki dan diperkuat agar pelayanan kembali optimal. Kemudian yang ketiga, distribusi bantuan berdasarkan data RHA. Gunakan data RHA sebagai acuan distribusi agar bantuan tepat sasaran terutama ke wilayah dengan jumlah pengungsi besar dan korban rentan. Kemudian yang keempat, penggunaan SPKKK. Data dari RHA harus segera dimasukkan ke dalam sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan untuk memudahkan laporan dan intervensi pusat. Kemudian yang kelima, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Monitoring kondisi pengungsi, penularan penyakit potensial, serta efektivitas pelayanan dan logistik perlu dilakukan secara berkala. Kesimpulannya, formulir RHA bukan sekedar laporan administratif, tapi menjadi alat kita dalam menentukan arah dan skala respon krisis kesehatan. Dengan pengisian cepat dan akurat, RHA membantu pemerintah dan mitra memetakan kebutuhan respons secara